Dijelasin nggak untuk kedatangan Pak Idan nih yang sebelumnya dirawat di Pustu, terus katanya kan mengalami gejala sakit kepala ya, terus pada akhirnya dirujuk ke Puskesmas Panawangan. Itu seperti apa Pak ceritanya? Baik, jadi Pak Idan itu memang sama mengalami luka ya di kepala, di tangan, tapi berdasarkan hasil pemeriksaan petugas kesehatan di Indragiri, jadi itu bisa ditangani di Pustu, kemudian ditangani sampai selesai. Ketika saat itu akan dibawa lagi ke rumah, tiba-tiba mengeluh pusing, sehingga kemarin ketika Bu Bidannya konsultasi, Pak Ibu ini gimana? Katanya, saya bilang observasi aja dulu. Ketika memang dirasa perlu, sudah bawa aja ke puskesmas. Ya. Kemarin itu tertunda dibawa puskesmas itu sekitar jam 6 jam 7 lah, jam lebih. Jadi dibawa ke puskesmas, dibawa ke sini, memang ya keluhannya sama. Kemudian diobservasi sampai tadi pagi sekitar jam 8 dan bisa dibawa pulang. Oke. Untuk korban lainnya Pak, Bu Salni kemarin seperti apa pas datang ke Puskesmas Panawangan? Salni itu ketika datang dia masih ada luka sobek di kepala bagian belakang sama di leher. Kemudian kita lakukan tindakan penanganan ya, tindakan dan stabilisasi. Setelah dievaluasi berdasarkan hasil pemeriksaan diputuskan tetap harus dirujuk ke RSUD Ciamis. Alhamdulillah sore itu juga sudah di RSUD Ciamis. Kalau untuk anak kecil, korban anak kecil itu dirawat di mana? Anak kecil itu memang sama mengalami luka, diidentifikasi di sana memang perlu penanganan sebetulnya, tapi karena pendarahan juga tidak terlalu, memang ada luka tapi tidak terjadi pendarahan, sehingga diputuskan cukup dengan pembalutan saja, kemudian diberikan beberapa obat. Jadi sejak awal juga di rumah itu nggak dibawa ke Pustu. Si anak lah. Coy itu tos hanging coy, lakuna tos hanging tuh, lakuna laku. Iya, saya bosan nggak ini masukin lagi. Ayo barang aja. Bisa turun enggak? Oh, itu ini. Jalan. Apa? Boleh ada dia, boleh lah. Peristiwa tragis mengguncang Dusun Legok 1 Desa Indragiri Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Senin tanggal 3 November tahun 2025 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Seorang warga bernama Farid usia 20 tahun nekat aniaya 4 orang yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya. Camat Panawangan, Kusdinar, menjelaskan bahwa ia menerima laporan dari grup tanggap bencana setempat mengenai kejadian tersebut. Setelah mendapatkan informasi, pihak kecamatan langsung menuju lokasi kejadian. Kusdinar menjelaskan, sesampainya di lokasi, 1 orang sudah tak bernyawa dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Korban luka terdiri dari 2 perempuan, 1 laki-laki dewasa bernama Idan, dan 1 anak kecil. Korban meninggal dunia diketahui bernama Yayah, yang merupakan kakak kandung pelaku sendiri. Jenazah Yayah kini telah dibawa ke RSUD Ciamis untuk dilakukan autopsi. 1 korban luka parah bernama Salni mengalami luka cukup parah di bagian kepala dan leher. Salni kini telah dirujuk ke RSUD Ciamis untuk mendapatkan perawatan intensif. Kusdinar menambahkan, lukanya cukup parah,
di kepala dan leher sebelah kanan, dan jahitan masih mengeluarkan darah. Sementara itu, 2 korban lainnya, Idan dan Ariel, saat ini dirawat di Pustu Indragiri. Pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan aparat terkait, termasuk BPBD, Polsek, Koramil, dan pemerintah desa. Kusdinar menerangkan, pihaknya langsung lapor ke Bupati melalui BPBD, serta koordinasi dengan Kapolsek dan aparat desa. Pelaku berhasil diamankan oleh Babinsa dan dibawa ke Polsek Panawangan untuk proses penyelidikan lebih lanjut.